Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah praktikum ya secara online. Kemarin sudah saya bahas kan ya. Ini yang kelas Tekom ya belum. Pertemuan pertama kita sudah membahas entity attribute relationship. Sekarang kita bahas lanjutannya ya ke IRD. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, Cosi, kalau nanti diminta untuk bangun database apa yang Cosi inginkan? Maksudnya harapan yang bisa nanti booming, viral. Nah, apa kira-kira? Cosi ingin buat apa? Online shop, Bu. Udah banyak. Terus keunikannya apa? Harus punya nilai novelty, keunikan. Keunikannya apa ya, Bu? Saya juga bingung sih. Belum kebayang ya. Iya. Dek, kenapa kita perlu belajar basis data? Abdus Sofidin apa? Kenapa kita perlu belajar basis data? Dek, kalian pernah nggak terbayang di pikiran? Kenapa sih perlu belajar fisika? Kenapa sih kita belajar elektro? Kenapa sih perlu belajar statistika? Pernah nggak kebayang seperti itu? Tidak sih. Hanya memikirkan, Bu, tapi belum menemukan, Bu. Oke. Nah, semua ilmu itu ada hubungannya. Contoh nih ya, kemarin saya buat aplikasi penerjemah tangis bayi. Tidak kebayang sebelumnya saya harus belajar fisika. Kenapa? Karena dalam suara, sinyal analog, itu dia ada yang namanya frekuensi ya. Pernah kan belajar ya untuk suara. Mau nggak mau saya harus belajar fisika. Gitu. Supaya nanti memang data yang terbentuk di sinyal tangis bayi itu memang sesuai dengan cetakan yang di pola yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Artinya memang harus, kita baru menyadari ilmu itu ketika ternyata ilmunya bermanfaat buat ini loh, kayak gitu. Contoh nih, kebayang nggak kalian dulunya Gojek, Grab itu bisa mengambil alih pangsa Bluebird. Bluebird itu punya perusahaan dengan armada mobil yang cukup luar biasa, pelatihan gitu ya, SDM-nya dia gali, dan sehingga dia bisa membuat suatu, kalau kita bilang mah transportasi ya, secara online ya, tapi akhirnya tergerus juga oleh Gojek, Grab atau sejenisnya. Yang mereka nggak punya armada itu. Punya nggak sih Gojek sama Grab mobil motornya? Nggak punya, Bu. Nggak punya. Yang punya hanya orang-orang ya yang daftar. Dia hanya sebagai jembatan kalau kita bilang, sebagai penghubung. Nah, itulah gunanya database. Kalau kita nggak belajar ilmu database, apapun ya, nanti aplikasi yang kita bangun, entah itu kalian mau buat robot untuk, apa ya namanya ya, robot untuk deteksi orang suka. Nah ya, atau sekarang pernah ada tuh, kalian pernah lihat nggak? Ada gelang apa ya, kemarin saya baca itu ya. Saya udah pernah cerita belum, Dek, ke kelas ini? Namanya gelang cinta, gelang cinta. Pernah saya ceritakan? Belum, Bu. Beneran belum? Beneran, Bu? Belum ya. Dek, di sini ada namanya gelang. Ya. Si gelang ini digunakan oleh orang. Gitu ya. Misalnya, ketika orang itu pakai gitu ya, dia akan ngirim sinyal, Dek. Misalnya dipakai orang nih ya. Dia suka nih sama si dia. Nanti dia ada getaran-getarannya. Kalau memang dia ini ya suka juga ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak suka ya dia nggak akan ada getaran. Nah, sama seperti prinsipnya software yang dulu pernah jadi kontroversi ya. Softwarenya sih kalau idenya itu secara programming sebenarnya dia deteksi untuk ini. Pernah tahu jenis softwarenya apa? Belum tahu, Bu. LGBT? Belum pernah. Sekarang udah dihapus dari Play Store. Tapi saya pernah lihat. Jadi di aplikasi itu, Dek, kalau kita download, gitu ya. Ini kan dia suka sesama jenis ya. Ini dalam agama ya, dimurkai Allah gitu ya. Tapi si pembuat software itu, Dek, dia cerdasnya, dia bisa mengontrol, misalkan dia ada orang nih download si aplikasi ini ya.
dia bisa mengetahui radius misalnya 2 kilometer gitu ya. Oh, ternyata ini ada orang juga loh yang sejenis gitu. Ini dia bisa mendekati nih area sini. Jadi radius berapa di daerah itu dia bisa ketahuan. Yang kira-kira punya kelainan seperti ini gitu. Ya. Saya bukan untuk ngasih tahu bahwa oh ini bagus, bukan. Maksudnya ternyata software ini itu booming loh di kalangan LGBT gitu loh. Ya, artinya database mereka kok bisa ya. Jadi dia kombinasikan database dia dengan sisi programmingnya. Dia punya spesifikasi, berarti kan oh kalau yang orang yang LGBT itu gimana sih karakteristiknya, seperti itu ya. Oke, kalian sebagai generasi penerus gitu ya harus punya suatu pemikiran nanti mau bangun aplikasi apa atau mau bangun alat apa. Kalau alat nyambung ke suatu data pasti perlu database. Gitu ya. Contoh, saya punya misalnya alat untuk deteksi penyakit jantung misalnya gitu ya. Kan kalau di luar negeri penyakit-penyakit itu pakai alat yang otomatis ya. Nah, ketika pakai alat itu atau digunakan oleh si penderitanya, dia bisa ngedetect. Oh, saat ini berapa misalnya. Kalau misalkan kita pernah pakai EKG gitu ya, kan berat tuh EKG, besar alatnya. Kita bisa juga dipasang chip gitu di satu alat yang lebih kecil ukurannya, dan kita bisa portable, gunakan kita bawa kemana-mana. Seperti itu. Jadi itu kegunaannya, minimal kalian suka dulu deh. Nah, gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak suka, akan susah. Ya, contoh paling mudah, apa kira-kira yang sering kalian gunakan saat ini untuk masa pandemi, penggunaan database? Kalian sering browsing di search engine, ya nggak? Sering nggak browsing ke search engine? Iya, sering. Nah, itu ada database-nya nggak, Dek? Ada, Bu. Ada, pasti ada. Ya, gimana? Kok bisa sih? Nah, kalian berpikir algoritma juga ya. Kok bisa sih Google? Misalkan saya nyari kata kuncinya, keywordnya positif Corona Bogor. Nah, kalian lihat, itu yang tampil ada berapa page? Gitu ya. Ada yang di halaman pertama, ada yang di halaman kedua. Itu kenapa, Dek? Kenapa dia ada halaman kedua? Kenapa di halaman terakhir? Itu penyebabnya apa di situ? Itu sesuai ini. Yang paling relevan di depan, Bu. Oke, yang paling relevan. Oke, apa lagi? Sesuai ke web yang banyak orang kunjungi, Bu. Iya, yang sering orang klik gitu kan ya. Yang paling relevan, yang paling mendekati beritanya. Sebenarnya ada teknik dalam database supaya aplikasi yang kita buat itu berada di urutan pertama suatu page search engine. Pernah nggak kalian sedang mencari sesuatu berita, tapi pas diklik itu nggak relevan. Loh kok ini bisa masuk sih? Karena dia punya teknik. Kalau kita bilang mah agak curang gitu ya, tapi itu untuk meningkatin hitnya dia. Nah itu bisa sebenarnya. Nah di sini kami harapkan kalian paham apapun nanti DBMS yang digunakan ya, entah pakai Oracle, entah pakai Postgre, entah pakai MySQL, entah pakai SQL Server, entah pakai MariaDB, konsep dasarnya sama. Makanya harus paham betul gitu ya. Paham betul apa yang kira-kira kalian butuhkan nantinya. Misalkan kalian sudah punya cita-cita ya, Bu, saya teh mau bangun aplikasi atau alat apa yang belum ada di dunia. Saya udah ada ide, cuman di Indonesia ternyata pas nanya sama pakarnya belum ada. Di Indonesia sangat jarang sekali. Itu untuk mendeteksi kandungan. Saya lagi penelitian ya sekarang. Kandungan gluten pada makanan. Di Indonesia itu alatnya sangat jarang dan orang yang concern di situ ternyata nggak banyak. Sehingga pada saat saya cari ini itu ya alat seperti apa, membangun database-nya susah. Bu, nggak bisa. Jadi saya kemarin harus ke Amerika. Ke Amerika pun ternyata ada kendala gitu ya. Pokoknya perusahaannya belum bisa memastikan alat yang saya minta. Artinya apa? Ada sesuatu bidang-bidang yang kita harus ambil itu gitu ya. Supaya apa? Aplikasi yang kita bangun nanti bermanfaat. Kalau bermanfaat ngaruhnya ke apa, Dek, sebenarnya? Yang mau nanya. Kalau sudah bermanfaat ngaruhnya ke apa? Hello?
seluruh rakyat Indonesia, Bu. Terus dampaknya ke kita apa sebenarnya? Yang pertama, ilmunya berkah, gitu kan. Yang kedua, pasti finansialnya, dananya akan ikut ke kita, gitu. Kalau udah ngikut gimana? Ya kita gunakanlah untuk dana-dana memang kemanusiaan dan seterusnya. Jadi niatnya memang untuk ibadah, bukan untuk diri kita sendiri. Itu yang harus kita ubah. Bu, kenapa sih kita harus kerja? Kenapa sih kita harus kuliah? Niatnya tidak hanya buat diri kita sendiri, gitu ya. Oke, dari materi pertemuan yang model relasional, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya bahas detail. Halo, tadi sudah dibaca kan? Dek? Udah, Bu. Udah ya, oke. Tabel, ya. Kemarin sudah saya sempat singgung ya. Jadi kalau namanya relasi, itu nama lainnya tabel. Jadi tabel dengan kolom dan baris. Atribut judul kolom. Domain itu himpunan nilai yang mungkin. Contoh, saya punya entiti namanya mahasiswa. Mahasiswa punya atribut NIM, nama, alamat. Satu lagi namanya jenis kelamin. Jenis kelamin kalau constraint itu batasan. Ya, satu pemahaman dengan domain, itu harus kita tentukan. Kalau enggak akan jadi isian yang tidak sesuai. Contoh, jenis kelamin. Kalau kita ngisinya bebas, isinya apa aja, Dek? Laki-laki, perempuan, pria, wanita, AWW, pameget. Nah, beda kan? Kalau nggak kita kasih batasan, nanti hasilnya kita cari nih. Cari yang jenis kelaminnya pria. Nanti laki-laki nggak akan terpilih. Ya, sehingga kita butuh namanya domain, ngaruhnya ke constraint, batasan. Nilai jenis kelamin itu apa sih yang boleh masuk misalnya? Oh, yang boleh masuk itu misalnya laki-laki dan perempuan, satu karakter. Maka inilah yang boleh masuk, lainnya dia nggak boleh masuk. Seperti itu. Ya. Kemudian misalnya mahasiswa. Oh, mahasiswa itu isiannya misalnya 9 digit. Diawali vokasi dengan J dan seterusnya. Ya. Oke, ini sudah kalian bacakan ya? Halo? Udah, Bu. Udah ya, Udah, Bu. data apel, degree, keadilan liti. Oke. Data relasional, sekumpulan relasi yang punya nama berbeda dan dia ternormalisasi. Nanti kita bahas normalisasi ya, bagaimana membuat tabel yang normal. Pertanyaan saya, dari kasus ini ada berapa tabel? 4. Tabel? Ini Tabel ada berapa? Ada satu. Iya. 1. Degree-nya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Degree tadi apa? Degree jumlah dari atribut atau kolom. Good. Oke. Sekarang, cardinality-nya ada berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas bukan baris ya, tapi dia kolom. Oke. Di sini ada berapa database? Yang saya tanyakan database. 2. Database. Database. Iya. 2. 1. Kan sudah. Kalau tabelnya ada 2. Oh. Database-nya ada 1 kan? Satu, karena nyambung kan, Bu? Oh iya. Iya, nyambung. Ya, good ya. Tabelnya ada 2. Apa aja? Branch dan Staff. staff. Primary key-nya yang mana? Yang Branch brand. no. Branch number pada tabel branch dan staff number pada tabel staff. Gitu kan? Sekarang, foreign key. Kunci atau atribut yang diambil dari kandidat key yang berlainan. Nah, di sini yang namanya foreign key, contohnya branch number pada tabel staff. Nah, kalian perhatikan di sini. Boleh nggak B05 ini ditulis beberapa kali? Boleh. Boleh. Karena dia bukan primary key kan? Dia foreign key. Nilainya harus match, harus nyambung, harus sesuai dengan tabel induknya. Nah, kalau kita lihat garisnya, branch number pada tabel staff ini berhubungan dengan branch number pada tabel branch, gitu kan? Sehingga nilainya harus cocok. Kalau saya ganti nih, John
ternyata dia di B009. Boleh nggak, Dek? Boleh. Boleh? B009 Tidak. Nggak boleh. boleh. Sebenarnya. Kenapa nggak boleh? Karena nggak punya. nggak ada, Bu. Karena B09 tidak ada di sini. Kita cek nggak ada. Gitu ya. Berikutnya, hubungan. Saya langsung ya, biar kalian paham. Ada hubungan, kalau kalian baca slide yang file yang selanjutnya, hubungannya ada one to one, satu ke satu, ada satu ke banyak, ada banyak ke banyak. One to many, sama many to many. Kasus ini hubungannya apa ke apa deh antar tabelnya? Ayo. Satu branch, coba ya. Staff dengan branch. Gimana kata-katanya? Satu branch itu punya berapa staff? Banyak. Banyak. Kok bisa Bu lihatnya? Contohnya gini. Oh, B05. B05. Dia punya lebih dari satu kan? B03 ada N, David, sama Susan. Berarti satu cabang itu punya N staff, gitu kan? Sekarang kalau saya balik. Satu staff berada di berapa branch, Dek? Halo? Misalnya John. Satu branch. Tiga. Satu brand. John, itu ditempatkan di berapa branch? Satu. Satu. Satu staff hanya berada di satu branch. Sehingga hubungannya apa, Dek? Hubungannya, lihat yang sebelah kanan sini. Hubungannya adalah one to many. One to many. Yang one branch, yang many adalah staff. Pastikan di sininya adalah satu. Ubah. Nanti ada contoh lain ya. Next. Ini constraint tadi sudah ya. Misalnya branch number, dia karakter, ukurannya 4, race-nya sekian. Kalau tadi saya bilang jenis kelamin, apa tadi? Karakter, misalnya length-nya 1, hanya bisa diisi L sama P. Itu namanya domain atribut. Ya. Ini sudah kalian baca ya. Ini padanannya, relasi, nama lainnya tabel, file. Tuple, nama lainnya record, baris, atribut, kolom, field. Nah, aturannya sekarang. Setiap tabel, setiap relasi, gitu ya, ini harus punya nama yang berbeda. Dan dia bernilai tunggal atau atomik. Maksudnya gimana? Misalnya tadi, Cosi punya hobi. Cosi hobinya apa, Cosi? Hobi makan, Bu. Main bola, Bu. Hobi makan, main bola. Ada lagi hobi yang lain, Cosi? Hobinya duduk, Bu. Duduk. Nah, dalam database tidak boleh. Cosi hobinya main bola, ngoding. Itu nggak boleh. Lebih dari satu. Nah, gimana supaya, ini tabel ya, tabel-tabel. Nah, gimana supaya bisa? Cosi lagi, hobinya adalah bikin program, ngoding. Seperti itu. Nanti kita bahas di normalisasi. Ya. Setiap kolom punya nama yang berbeda, jelas. Setiap atribut berasal dari domain yang sama. Kayak tadi, jenis kelamin kita buat constraint-nya L sama P. Maka domainnya, nilainya ya harus dua ini, L atau P. Tidak boleh yang lainnya. Nilai baris harus unik, sudah jelas, tidak boleh ada yang duplikat. Nah, urutan itu nggak penting. Urutan kolom, urutan baris itu nggak ngaruh. Kenapa tidak ngaruh? Karena nanti kita bisa melakukan query sebenarnya. Ya. Nah, sekarang masuk ke kunci. Ini sudah paham deh tadi? Hah? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, saya jelaskan. Belum, Bu. Belum. Contoh gini. Sudah milih komti belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tag A, Sudah, Bu. komtinya ya. Ada pemilihan komti. Oke. Ada di sini kunci-kunci dalam database, ada subper key, ada candidate key, ada primary key, ada alternate key, dan foreign key. Gitu ya. Subper key itu siapa? Subper key itu adalah sebuah atau sekumpulan atribut.
yang menandai uniquely suatu tupel dalam tabel. Kalau kita milih COMTI, maka subper key-nya siapa? Subper key-nya adalah semua mahasiswa Tek A. Jadi subper key itu semuanya. Kalau saya milih presiden, maka subper key-nya adalah semua rakyat Indonesia. Kalau saya punya tabel seperti ini, siapa subper key-nya? Semua kemungkinan, yaitu ID, first last, terus dibalik ID first, ID last, sama ID first last. Himpunannya semuanya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, berikutnya. Kalau milih COMTI D, nggak mungkin dong. Kandidatnya siapa? Kandidatnya semuanya, Bu. Nggak mungkin. Pasti yang memenuhi, yang memang punya jiwa kepemimpinan. Nah, dapatlah kandidatnya. Siapa kemarin calonnya pada saat milih COMTI? Agung, Bu, sama Aryo. Cosi. Agung. Bung doang, Bu. Aryo. Yo Bu Aryo sama Aryo. Sama Aryo, Bu. Aryo. Terus siapa lagi? Cosi, Bu, Cosi Garit. Cosi. Kolis, Bu. Terus COMTI-nya siapa sekarang? Bu. terpilih? Artinya Agung, Bu. Agung, Bu. Terus siapa lagi? Satu lagi? Tadi? Colis, Bu. Kolis. Bang Colis. Arif. Polis. Aduh, maaf ya. Nah. Oke, kandidatnya ada Agung, Aryo, Hosi, Holis. Nah, terpilihlah Agung COMTI. Maka Agung ini kita sebut sebagai primary key. Sedangkan Aryo, Cosi, Holis namanya alternate key. Gitu kalau dalam database, ya. Contoh di sini. D, subper key-nya semuanya. Sekarang kita lihat kandidatnya. Mungkin nggak kandidatnya ID sama first? Nggak mungkin. First name biasanya pasangannya sama apa? Last name, gitu kan? Sehingga di sini kandidatnya adalah ID sama first last. Paham sampai sini? Bu. Paham ya. Kemudian dipilih. Kita tentukan primary key-nya. Mungkin nggak primary key-nya itu nama? Enggak. Enggak, Bu. Karena nama boleh sama. Contoh, Sri Rahayu, Budi Raharjo. Nama orang seperti itu banyak. Artinya nggak mungkin kalau kita lahiran tidak boleh pakai nama saya ya. Kayak gitu, nggak bisa. Ya. Budi, Bu, Maka di Budi. sini, kenapa? Budi, Bu. Nama Budi. Namanya dipatenkan, nggak bisa ya. Terpilihlah. Tadi kandidat key ya, terpilihlah primary key-nya. Primary key kandidat key yang terpilih untuk identifikasi. Nah, terpilih di sini primary key-nya adalah ID. Maka first last disebut sebagai apa? Tadi alternate Key. Jadi sini kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Gitu. Sedangkan foreign key adalah tadi apa? Atribut yang nilainya harus match dengan kandidat key tabel yang lain. Dia sebagai penghubung. Itu foreign. Berikutnya, kalian perhatikan di sini ada berapa tabel? Tabel. 2, departemen dan employee. Siapa primary key-nya? Ini. Departemen ID dan Departemen. employee ID. Ya, siapa foreign key-nya? Orange. Employee di ID. Iya. Employee gimana? Siapa? Departemen ID. Ya, DID di tabel employee. Ini namanya foreign key kan? Ya. Ya. Foreign key nilainya harus match, tadi sudah jelas, dengan tabel yang berhubungan dengan sini. Atau nilainya boleh 0. 0 itu apa? Bukan 0, bukan, tapi belum diketahui. Jadi foreign key itu nilainya harus match dengan tabel yang lainnya, atau dia nilainya boleh 0. Apa itu 0? Ya. 0 itu adalah atribut yang tidak diketahui atau belum dikenali ya. Tidak dikenali atau belum diketahui. Menyatakan data belum, dia nggak sama dengan 0 atau spas. Sekarang aturannya. Ada 3 aturan untuk model relasional. Pertama, entity integrity. Diperhatikan karena ini ada tugas setelah ini. Dalam suatu tabel, tidak boleh ada nilai primary key yang 0. Maksudnya apa, Dek?
Nggak ada. Maksudnya apa? Berarti kalau ada primary key, dia intinya adalah wajib diisi. Tidak boleh nul. Ya enggak? Ya. Oke, yang kedua. Referential integrity. Jika ada foreign key dalam suatu tabel, yang tadi ya, nilainya harus match, harus sama dengan nilai kandidat key yang sesuai, atau nilainya boleh nol. Yang tadi saya sampaikan. Itu namanya referential integrity. Yang ketiga, enterprise constraint, tambahan rule. Contohnya, satu semester mahasiswa hanya diizinkan ngambil 7 mata kuliah. Ya sudah, satu semester yang sama, tahun akademik yang sama, maksimal hanya 7. Tidak boleh lebih. Contoh yang lain. Di sini ditentukan bahwa setiap cabang jumlah pegawainya maksimal hanya 20. Nah, berarti ketika dia nambah 21, sudah nggak bisa. Gitu ya. Oke, berikutnya masuk ke view. Kalian masih ingat minggu lalu kita bikin database perpustakaan? Izin Bu, maaf. Ya. Mau bertanya. Oh, boleh. Sebelumnya itu kalau misalnya yang udah penuh Bu, sampai 20, terus nambah 1 jadi 21, dia masuknya jadi nggak bisa masuk atau jadi masuk ke 0, Bu? Dia ditolak. Ditolak, nggak bisa. Dia kalau di dalam database ada isian gitu ya. Kalau misalnya sudah kita batasi rule-nya, dia nggak akan bisa masuk deh. Contoh paling mudah gini. Tekom, masa Tekom, kita kasih aturan, tambah rule-nya. NIM-nya awalnya harus J3D. Gitu ya, harus. Ketika user memasukkan, misalnya dia salah ketik J3C, bla 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 bla. Dia nggak bisa masuk. Maksudnya ditolak, ada notif, ada alert. Ya, ada alert, ada notif bahwa itu nggak bisa masuk dan gagal. Gitu. Dalam database-nya. Itu bisa kita set. Atau nanti di programnya. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita bisa kasih batasan yang lain ya, tergantung dari kebutuhan fungsional di setiap sistem yang kita bangun. Contoh, kalau di bidang hardware misalnya ya. Misalnya gini, kita kasih rule si fan, kipas angin gitu ya. Kipas angin itu nyala kalau misalnya suhu ruangan, nah kita kasih suatu constraint ya, batasan rule-nya, suhu ruang di ruang kaca misalkan ya, fan itu nyala ketika 28 derajat Celcius. Nah ya, atau ada perlakuan yang lainnya. Itu rule. Jadi yang ditetapkan oleh kita. Dan itu kita bisa setting sebenarnya. Ya. Oke. Berikutnya, view. Kemarin kita buat database perpustakaan. Masih ingat ada berapa entity-nya? Ada buku. Buku itu ada kode buku, judul buku, ya enggak? Ya, Bu. Ya. Ada apa lagi? Pengunjung. Pengunjung. Ada NIM, alamat, dan seterusnya. Satu lagi ada? Pinjaman. Oke. Dan ini secara fisik, tabelnya itu ada. Maksud saya gini, secara physically di tabel itu kita buat. Jadi secara konseptual skema, ya barisnya itu ada. Nah, itu namanya base relation atau tabel ya, relasi dasar. Nah, kalau view itu hasil dari operasi yang bekerja pada satu atau lebih yang dia bisa menghasilkan tabel yang lain. Contoh, dari 3 entity ini, saya ingin mencari buku yang paling sering dipinjam pengunjung. Nah, secara fisik ada nggak, Dek, tabel itu sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada secara fisik. Tapi kita bisa menampilkan informasi tersebut. Atau contoh lain. Misalnya, pengunjung yang paling banyak berkunjung di hari apa sih? Nah, itu bisa. Atau mungkin kategori buku yang sering dipinjam orang. Buku apa yang belum dikembalikan?
pengunjung apa yang belum mengembalikan buku, dan seterusnya. Pengunjung yang lahirnya bulan Februari mau dikasih hadiah. Pengunjung yang agamanya Islam, pengunjung yang pria, dan seterusnya. Jadi itu namanya view, virtual relasi. Nah, view ini secara umum tidak ada dalam database, tapi kita bisa hasilkan sesuai permintaan user. Contoh, kalian buka search engine Google. Ya, kalian cari tuh, misalnya positif corona. Nah, secara database, secara base relation itu nggak ada. Tapi kita bisa tampilkan, karena view itu merupakan hasil query dari satu atau lebih tabel. Dan dia sifatnya dinamis. Artinya apa? Kalau si tabelnya itu berubah, gitu ya, nambah data, maka di view-nya pun akan berubah isiannya. Ya. Tujuannya apa? Untuk keamanan, jelas. Ya. Kemudian memberikan cara akses data sesuai kebutuhan user, sama mempermudah operasi yang kompleks. Contoh, kayak perhatikan, ini tugas untuk praktikum hari ini. Yang pertama ada brand sama staff, cari foreign key-nya siapa, bagaimana aturannya, entity integrity, reverse integrity. Ini jawabannya udah ada. Ya, bukan ini PR-nya, bukan ini tugasnya, tapi adalah yang ini. Ya, ada 4, hotel room booking guest. Tentukan siapa supper key-nya, siapa kandidat key-nya, primary key-nya, foreign key-nya untuk tiap tabel ini. Yang kedua, jelaskan rule entity integrity dan referential integrity. Gitu ya. Ngerjainnya di mana? Oke, saya buka drive yang kemarin kalian. Ya, hari ini kita praktikumnya Oke. Sekarang saya tampilkan dulu. Sudah terlihat, Dek? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Sudah terlihat semuanya apa yang saya klik? Udah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Tugas kalian nanti dikumpulkan semuanya di folder ini ya. Nah, nanti akan saya buat folder yang kedua untuk praktikum hari ini. Praktikum keberapa sekarang? Praktikum yang kedua ya. Tanggal 10 September. Nah, kalian caranya perhatikan. Download dari yang tugas minggu lalu. Ini contohnya, saya download. Ya, karena tugas hari ini nyambung sama yang kemarin. Bu, misalnya kemarin ada yang salah, Bu. Misalnya ya, atributnya kurang, entitasnya kurang, boleh ditambahkan. Ya. Setelah kalian download, gitu ya, kalian rename namanya praktikum 2. Kemudian nanti taruh lagi, upload lagi di drive yang saya share kemarin linknya. Sudah saya share semua ya linknya ya. Nah, caranya adalah tugas yang pertama ini kalian buat sheet baru di file yang sama. Ya, di file yang sama. Saya stop dulu ya. Dek, kalau di Google Meet bisa ya. Ada yang tahu nggak di Zoom ini kalau kita share window gimana ya? Halo, ada yang tahu? Biar nggak bolak-balik, maksudnya share all gitu loh. Kalau di Google Meet bisa ini. Tapi ini per ini ya, nge-share-nya. Ada yang tahu nggak, Dek? Di Zoom bisa entire screen juga kok, Bu. Bukannya bisa entire screen. Iya benar. Sebentar ya. Di mana? Saya ini Ada share. pilihannya, Bu, setelah pencet share screen. Terus? Terus? Yang paling kiri atas kalau nggak salah tulisannya screen. Coba ya. Sekarang saya kelihatan nggak lagi buka apa? Excel, Bu. Excel. Terus sebentar.
Sekarang saya lagi buka apa? Google Drive. Google Drive. Oke. Tadi saya mau ngapain? Lupa. Tadi mau ngapain, Dek? Oh, ngasih contoh ya. Oke. Sekarang saya lagi buka apa ini? Lagi buka Google Drive, Bu. Salah. Excel, Bu. Excel. Oh, beda. Excel. Excel ya, oke, bener ya. Nah, deh ini kalian klik ya, insert. Nah, tugas yang tadi dikumpulkan di sini. Ini tugas yang apa tadi Ki ya? Kunci-kunci. Cari, tadi ada room, ada hotel, kalian tulis lagi di sini, tentukan. Tadi apa yang ditanya? Oh, saper key-nya siapa? Kalau nulis saper key harus jelas, misalnya ID hotel gitu ya. ID hotel sama kayak tadi yang saya jelaskan. ID hotel, koma, pakai himpunan ya. Misalnya ID hotel, koma, apa tadi? Contohnya, misalkan nama hotel, dan seterusnya. Itu tugas yang pertama. Kemudian, tugas yang kedua. Masih menggunakan file ini. Masih menggunakan file yang kalian minggu lalu. Ya. Kalian kemarin punya 3 database kan ya? Sudah dibuat ya? Halo? Iya, Bu. Ya. Udah, Bu. Nanti kita akan belajar, tentukan di sebelah kanannya boleh, di bawahnya boleh. Tentukan atribut-atribut yang sudah kalian buat, jenis atributnya. Nanti kita akan belajar ada 5 kategori atribut ya. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah buat IRD-nya. Gimana IRD-nya? Buat di bawahnya. Misalnya insert, sementara pakai shape dulu ya. Insert, shape. Nah, kalau minggu depan kita pakai Visio, kalian buat seperti ini. Insert, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita akan belajar yang... Kelihatan apa yang sedang saya buka? Kelihatan, Bu. Apa? Entity relation. Iya, oke. Ya. Dek, kalau kalian bangun rumah, sebelum bangun rumah, tukangnya disuruh panggil ke rumah, apa yang kalian lakukan? Desain rumah, Bu. Iya, desain rumah. Sama Kok kecil uangnya. suaranya ya? Cek. Kedengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kedengar ya? Sebentar. Oke, terlihat apa yang saya buka sekarang? Terlihat, Bu. Ya. Oke ya, coba perhatikan. Sama ketika membangun rumah, gitu ya. Membangun rumah, kalian harus buat desainnya dulu. Nah, sama. Membuat rancangan database tidak ujuk-ujuk, gitu ya. Tapi di sini kita bisa melakukan perancangan. Nah, perancangannya apa? Dimulai dari perancangan konseptual, gitu ya. Kemudian perancangan logical, logis. Kemudian perancangan fisikal. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di-cut ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita akan belajar ke sini dulu. Ini kemarin sudah sempat kita singgung ya. Pertama adalah identifikasi entity, atribut, relationship. Itu masuknya ke konseptual sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau dipanjangkan, namanya IRD, entity, relationship, D-nya adalah diagram. Ya. Oke. Nah, dalam merancang sebuah database, kalian semester ini belajar PBO ya? Iya, Bu. Ya. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana PBO-nya? Disuruh belajar yang PHP kalau nggak salah, Bu. Oh, gimana? Metode belajarnya pakai apa? Baru disuruh install sama nyoba-nyoba PHP sih, Bu. Oh, gitu. Oke. Ada tradisional, ada object oriented. Nah, kalau kita menggunakan object oriented, itu harus dari awal. Dari object oriented namanya analysis.
Object Oriented Programming. Nah, kalau kita bermainnya di sini ya, prosedural, tradisional, gitu ya. Tapi nanti kita bisa hubungkan sebenarnya. Nah, contoh, kalau misalnya di OO kita kenal diagram yang namanya UML, Unified Modeling Language. Apa aja diagramnya? Ada banyak. Ada use case, ada activity diagram, ada kelas diagram, ada sequence diagram. Ini banyak. Ini nggak akan saya bahas, karena nanti ada mata kuliah lain, rekayasa perangkat lunak. Ya. Nah, di tradisional, diagram pemodelannya kita menggunakan IRD. IRD ini setara hampir sama dengan kelas diagram. Gitu ya. Nah, ini tadi sempat saya singgung ya, UML, Unified Modeling Language. Nah, ini Alde contoh rancangannya. Contoh rancangan dalam pembuatan database. Ya, seperti ini contohnya. Oke. Buat apa sih, Bu, kita merancang database gitu ya? Kita lihat dari level analisis, basis data. Jadi, ketika kita kalian buat database bantuan kota, fact finding, kita boleh dengan cara pemberian kuesioner, dengan cara wawancara, gitu ya. Kemudian naik ke desain, ini diperlukan dokumentasi ya. Nah, kita bisa menggunakan levelnya IRD. Kemudian baru kita modelkan. Kalau kalian semester 2 kemarin pernah belajar struktur data, pernah? Nah, Bu. Pernah, Bu. masih ingat kah? Atau sudah move on? Bu harus move on, sih, Bu, gitu ya. Move on, Bu. Move on, lupa berarti ya. Otak kalian di ini ya, di install ulang ya. Filenya masih ada nggak di ini di otak kalian? Belum Ingat sempat ke backup, Bu. Oh, belum sempat backup. Terus sekarang OS-nya udah ganti juga. Oke ya. Sedikit-sedikit nanti kita akan review ya, struktur data. Nah, tujuannya buat apa sih sebenarnya? Menyamakan sudut pandang. Kalau kalian ya nanti bekerja, itu kadang bekerjanya nggak hanya bagian programmer tok, nggak hanya bagian desainer saja. Artinya kita punya bagian sendiri-sendiri dan bisa digabung. Artinya kalau saya punya misalkan tadi rancangan seperti ini, itu gimana sih implementasinya? Nah, nanti ngaruhnya ke programming seperti apa? Itu kita harus punya kesamaan. Sehinggalah kita perlu belajar seperti itu. Sama kayak kita arsitek, perlu belajar DENA. Skalanya berapa? Supaya bisa dibaca oleh mandornya. Gitu ya. Oke. Pendekatannya apa? Pendekatannya adalah top down. Top down design. Dimulai dengan identifikasi entity. Kemarin sudah. Hubungan. Lanjut ke constraint dan atribut. Ya. Oke. Ini kemarin juga sudah. Entity, relationship, atribut. Sekarang kita bahas lebih expert lagi. Ya. Entity, kumpulan objek dengan kesamaan properti. Nah, contohnya seperti ini. Ada namanya entity staff, ada namanya entity brands, digambarkan dengan persegi panjang, dan dia harus kata, apa? Dia harus kata benda. Tidak boleh pakai kata TBL, tuh nggak boleh. Ya. Oke, sekarang hubungan, relationship, diperhatikan. Sekumpulan hubungan antara tipe entity. Artinya yang namanya relationship itu hubungan antara entity, antara entitasnya. Tidak mungkin pernah ada hubungan antara atribut. Jadi yang namanya hubungan, itu hubungannya entity dengan entity. Ya. Sekarang jenisnya. Ini contohnya ya. Digambarkan dengan garis lurus, kemudian ada tanda segitiga kecil, di atasnya menunjukkan cara bacanya. Ini anak panahnya ke kiri. Berarti cara bacanya gimana? Brands, terus mempunyai staff. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih ya? Jangan rebahan ya. Oke, sekarang degree of relationship type-nya, jumlah tipe entity yang terlibat pada suatu hubungan.
Nah, jumlah entity-nya yang kita lihat ya. Kalau dia 2, binary, 3, ternary, 4, quaternary. Sebenarnya ada lagi namanya 1, yaitu unary. Ya, sekarang yang 2 dulu saya jelaskan. D2 ini adalah yang umum, yang sering terjadi. Contoh, owner mempunyai properti untuk disewakan. Atau mungkin, apa contohnya? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, ini dua entity. Ya, 1 hubungan, 1 relationship. Kalau yang 3 gimana? Contohnya, staff register klien di suatu cabang. 3. Lihat, 3 entity, 1 relationship. Dia digambarkan dengan diamond, belah ketupat. Ya. Ada lagi yang 4 di sini. 4 yang terlibat, artinya ada 4 entity, 1 hubungan. Ini jarang. 3, 4 itu jarang. Yang paling banyak adalah binary. Ya. Oke. Tadi saya singgung yaitu yang 1, ya, namanya unary. Unary berarti recursive relationship. Artinya apa? Tipe hubungan di mana entity yang terlibat itu sama. Jadi dia loop ke dirinya sendiri. Contohnya gimana? Misalnya, manusia. Gitu ya. Manusia. Lihat, loop ke diri sendiri. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Saya ke atas saja ya. Manusia menikah dengan manusia. Ya enggak? Halo? Betul, Bu. Betul ya, berarti dia loop ke dirinya sendiri. Contoh lain apa? Contoh lain. Deh, saya mau tanya, kalian Senin ada kuliah apa ya? Senin libur, Bu. Senin libur, Bu. Oh gitu. Iya. Oh, Senin libur sama sekali ya? Nggak ada kuliah Bu. praktikum ya? Nggak Iya, ada Bu. sama sekali. Tidak ada istilah I hate Monday. Oke. Di Senin disatu sama kelas B, Bu. Kenapa? Senin disatu sama kelas B, Bu. Iya, maksud saya gitu. Jadi kalian Kemisnya libur gitu ya? Nanti kita bicarakan di grup WA ya. Dek, satu lagi apa? Halo. Coba sebutkan contoh yang dia loop ke dirinya sendiri. Halo. Mahasiswa apa? Memimpin mahasiswa. Nah, saya tanya sekarang. Komti itu mahasiswa bukan? Mahasiswa, Bu. Nah, tadi komtinya siapa? Aryo ya? Siapa? Agung, Bu. Agung, ya. Agung mahasiswa bukan? Mahasiswa. Dia memimpin mahasiswa juga. Jadi loop ke dirinya sendiri. Ya. Contoh yang di sini adalah staff. Staff mensupervisi staffnya. Berarti ada staff yang bertugas sebagai supervisor. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini, dia apa? Dia adalah satu entity staff, gitu ya, sama satu entity branch, tapi dia apa, Dek? 2 role yang berbeda. Jadi makanya di sini kenapa garisnya ada 2? Karena aturan berbeda fungsi. Maksudnya gimana ini? Staff memanage branch. Nah, nanti kan berarti atributnya akan berbeda ya. Dengan branch mempunyai staff. Nah, jadi sini rule name-nya ada member dari staffnya sama brand office-nya. Makanya kenapa di sini ada 2 hubungan, ya 2 garis. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Saya review kembali. Tadi tipe relationship ada berapa? Hello? Ada 4, berapa? Bu. 4, yaitu unary, binary, ternary, sama quaternary. Ya, oke. Yang kedua,
tentang atribut. Nah, perhatikan, nanti kalian tulis atribut-atribut itu di yang tadi. Di yang mana namanya? Di yang Excel tadi ya. Oke. Kelihatan yang saya tulis? Belum ya? D, atribut simbolnya apa kemarin? Oval. Apa? Oval. Apa? Oval. Oval. Kok soalnya kecil ya? Cek. Oke. Atribut simbolnya oval. Ya. Jenisnya ada 5. Simple, pasangannya komposit. Komposit atribut. Saya bahas dulu yang komposit. Atribut yang tersusun dari banyak komponen. Contoh, Agung rumahnya di mana, Agung? Coba sebutkan jalan, kota, kode pos. Rumah saya di ini Bu, di nama jalan Jalan 1, nomor 65. Nama kompleknya Komplek Persada Indah, Bu. Di mana tuh? Pekanbaru, Riau. Oh, jauh ya. Jalan 1, nomor 65. 65. Oke. Pekanbaru, nih, kode posnya misalnya 16161, misalkan gitu ya. Oke, perhatikan. D, isian alamat kurang lebih seperti ini kan. Ada nama jalan, ada kotanya, ada kode posnya. Nah, perhatikan. Maka ini masuknya ke komposit atribut. Berarti di sini perhatikan semuanya. Saya tulis alamat, gitu ya. Dia punya sub lagi. Subnya boleh ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Saya tulis di bawah. Ada menyimpan jalan, ada menyimpan kota. Sini supaya singkat aja ya. Ada menyimpan kode pos. Maka atribut yang seperti ini kita sebut dengan atribut komposit. Nah, sekarang coba identifikasi. Atribut apa yang dia bernilai seperti ini? Apa contohnya? Yuk, ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Kurang paham, Bu. Oh, kurang paham. Contoh gini, atribut itu kan kayak misalkan kita punya entiti mahasiswa. Atributnya apa? NIM, nama, alamat gitu kan ya? Ya enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, sekarang cari atribut yang termasuk komposit. Apa? Selain alamat. Alamat itu kan nilainya bisa dibagi-bagi. Ada jalan, kota, kode pos, gitu kan? Nah, cari sekarang atribut apa yang nilainya bisa dipecah lagi. Misalnya apa? Kampus, Bu. Yang kalian punya aja. Kalau kampus gimana? Tanggal lahir bisa nggak, Bu? Ah, good. Tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir. Baginya apa? Tanggal, gitu kan ya? Terus bulan, terus tahun. Boleh? Apalagi selain itu? Tempat, Bu. Hah? Tempat. Apa? Golongan darah. Golongan darah. Tempat. Golongan darah gimana, Dek? Misalkan saya punya golongan darah. Terus dibaginya gimana? Golongan darah kan nilainya misalnya apa? A, O, A, B, B. O. Terus baginya gimana ini? Hah? Nggak bisa ya? Kalau golongan darah berarti masuknya ke apa, Dek? Ke Simple. simple. Dia atribut yang tersusun dari komponen tunggal. Artinya dia tidak dapat dipecah lagi. Seleri, misalkan selerinya 1 juta. Nggak mungkin kan? 1 artinya apa? Digit ketiga apa? Kan nggak ada artinya. Jadi dia nggak bisa dipecah. Itu masuknya ke simple. Kalau simple gimana? Notasinya, simbolnya hanya 1 garis seperti ini. Seperti biasa. Contoh lain, yang simple apa? Agama. Agama? KTP, Bu, KTP. Apa? Apa, Dek? KTP, Bu, kata Rai. KTP? Maksudnya apa? Nomor induk
kependudukannya? Enggak, Bu. KTP bisa masuk ke komposit, Bu. Oh, KTP. Ya, maksudnya gitu, Bu. Oh, gitu. Saya nggak pernah tahu, Dek. Kalau KTP itu artinya apa ya? KTP saya nih ya contohnya. Saya nggak tahu. Kartu tanda penduduk. 327. Iya, maksudnya arti kode-kodenya. 106. Ini artinya apa? Ini menunjukkan apa? Saya nggak tahu. Wilayah, kah? Bukannya wilayah ya, Bu, pertama itu? Nah, itu saya nggak tahu. Kalau memang nomor induk kependudukan KTP itu bisa dipecah, bisa termasuk sebagai komposit. Tapi masalahnya saya nggak tahu kode-kodenya apa. Bisa ya? Iya, dipecah, Bu. Nah, pecahnya apa? Wilayah. Boleh kalau misalkan bisa. Misalnya, ini saya hapus dulu ya. Sebentar ya, saya hapus. Oke, kalau misalnya wilayah bisa, boleh. Berarti gimana, Dek? 2 angka pertama provinsi, Bu, diterbitkannya. Oke, berarti ada di situ induknya adalah NIK gitu kali ya. NIK. Oke. NIK. Terus apa? Provinsi. 2 angka pertama kode provinsi. Terus kabupaten 2 gitu angka kali ya. kedua kode Nah, kabupaten. boleh seperti ini. Nah, NIK ini, perhatikan, NIK ini kan unik ya. Tidak mungkin ada yang sama kan? Iya, Bu. Nah, kalau unik dia masuknya juga namanya ke composite key. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Jelas, Bu. Jadi kalau yang namanya atribut yang unik, dia disebut juga nggak hanya komposit atribut, tapi komposit key. Ya, contoh yang lain. Yang kalian NIM. punya apa? NIM. Ya, good. NIM itu dibagi ya. Ada kode apa di situ NIM? Kode Prodi. Fakultas, Bu. Fakultas. Oke. Terus ada apa? Jalur masuk. Ya. 1 USMI, 2 reguler, 3 BUD. Terus Lama ada menempuh pendidikan, Bu. tahun masuk. Ya, ada tahun masuk. Sama nomor urut. Nah, ini boleh dipecah lagi. Ya. Berikutnya. Bernilai tunggal, pasangannya adalah bernilai banyak. Kalau tunggal berarti dia hanya isinya cuma satu aja. Nggak boleh lebih. Contoh tadi, ada golongan darah. Berarti golongan darah ini dia bisa masuk ke simple dan dia juga bisa masuk ke tunggal. Mungkin nggak golongan darahnya lebih dari 1. Golongan darah O,A gitu. Mungkin? Enggak, Bu. Nggak mungkin, dia hanya 1. Apalagi coba sebutkan atribut yang nilainya tunggal. Nggak mungkin lebih dari 1. Tempat lahir. Dia pasti 1. Apa? Tempat lahir. Boleh, tempat lahir, jelas. Nggak mungkin lahirnya di Solo, di Bandung gitu ya, nggak mungkin. Ya. Amin, Bu. Oke. Jenis kelamin, Bu. Jenis kelamin, oke, good. Jenis kelamin, dia bernilai tunggal, hanya 1. Nah, simbolnya, notasinya sama, dia hanya oval, sama kayak tadi yang simple. Ya, sekarang yang keempat, bernilai banyak. Perhatikan, kalau bernilai banyak, notasinya adalah double. Nah, lingkaran ovalnya ada 2. Contohnya apa? Kalian nih, nomor handphonenya ganti-ganti ya. Nomor handphone buat si A, nomor handphone buat si B gitu ya. Nanti buat dosen beda lagi, minggu depan ganti lagi gitu ya. Berarti si mahasiswa ini nomor handphone boleh lebih dari 1 nilainya, value-nya. Berarti di sini ada nomor handphone. Apalagi yang boleh lebih dari 1 nilainya? Akun IG. Akun IG. Wah, itu yang jawab berarti akunnya banyak ya. Apalagi? Apalagi? Kalau ini jangan ya. Nah, nanti kalian ini ya. Ini jangan ya. Nomor rekening, Bu. Kalau ini ada yang di kelas ini banyak? Aryo banyak Aryo ya. banyak ya? Arif, Bu, Arif. Berapa Arif?
Oh, enggak, Bu. Nomor rekening boleh banyak kan, Bu? Oh iya, nomor rekening boleh banyak. Apalagi yang kalian miliki boleh banyak? Ribu. Oh, hobi. Ya. Apalagi? Cita-cita, Bu. Cita-cita. 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 Oh iya, boleh lah ya. Organisasi, Bu. Apa? Organisasi. Email, boleh. Organisasi. Maksudnya keikutsertaan. Iya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Paham ya sampai sini ya? Itu bernilai banyak. Yang kelima, terakhir. Atribut turunan. Ya, dari atribut. Ini maksudnya apa? Ya, ini turunan. Atribut yang nilainya diambil dari atribut lain yang terkait. Contoh, saya punya mahasiswa di sini. Mahasiswa punya entity name, nama, dan seterusnya ya. Sini Anda tanggal lahir. Terus ada saya satu lagi namanya usia. Garisnya putus-putus deh, tapi oval. Usia. Bentuknya oval, tapi garisnya putus-putus. Nah, usia ini kalau kita lihat, bisa nggak dihitung dari tanggal sekarang, now, dikurangi tanggal lahir? Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Nah, karena usia ini nilainya bisa diambil dari atribut lain, maka usia ini namanya atribut turunan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Apalagi? Contoh atribut turunan. Yuk, nilainya diambil dari tabel yang lain. Apa misalnya? Pegawai. Ya. Ada tanggal pertama kali masuk. Gitu ya. Terus di sini ada apa? Masa kerja atau lama kerja. Nah, berarti lama kerja masuknya ke atribut turunan. Kalau atribut turunan tadi gimana simbolnya? Oval putus-putus. Iya, ya. Jadi di sini disimbolkan dengan oval putus-putus, misalnya lama kerja. Ustadznya kemana? Sebentar ya, Dek ya. Oh, ya udah tunggu aja Ustadznya ya. Oke. Dah, tugas kalian nantinya, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Nanti mencari jenis-jenis atribut dari kasus yang kemarin kalian kerjakan. Nanti saya buka Excel-nya ya. Nah, kalau yang ini namanya key kunci, artinya ada kandidat key, tadi sudah primary key, composite key, tadi sudah ya. Kandidat key yang memang dia terdiri dari satu atau lebih atribut. Oke, ini simbolnya, Dek. Kalau di bukunya Connolly seperti ini ya. Ada juga yang menyimbolkan dengan yang lain, bebas sebenarnya ya, tapi yang penting konsisten. Kalau dia nama tabel, nah cari seperti ini. Oh, staff, brands. Atribut, jadi kalian nanti buat kotak gitu ya. Atasnya adalah nama entity-nya, yang bawah adalah nama atributnya. Ada staff number, dia sebagai primary key, ada name, position, salary. Kalau dia atribut turunan, dia dikasih slash total staff. Berarti total staff ini atribut turunan, nilainya bisa diambil dari yang lainnya. Terus di sini ada atribut yang menjorok ke kanan, berarti dia namanya composite atribut. Address, ini berarti atribut induknya, dia punya 3. Kalau multi value lebih dari 1, digambarkan dengan kurung siku 1.3, artinya minimal 1, maksimal 3. Gitu ya. Berikutnya entity kuat sama entity lemah. Entity kuat artinya tipe entity yang tidak bergantung kepada entity lainnya. Kalau yang lemah, dia bergantung kepada entity yang lainnya. Contoh. Oke. Di sini ada yang sudah bekerja. Halo? Belum, Bu. Belum ya? Ada yang sambil nyambi gitu nggak? Enggak. Raihan Azam Syah, Bu. Siapa? Raihan?
Dek, misalkan gini, kalau kita jadi pegawai, coba perhatikan ya, ini ada pegawai. Nah, pegawai itu kira-kira atributnya apa aja? Misalnya NIP, terus nama, apalagi terus deh. NPWP nggak, Bu? Alamat. Oke, anggaplah 3 ini ya. Siapa yang mau jadi contoh? Aryo. Aryo, Bu. Aryo. Aryo alamatnya di mana, Yo? Bojonggede Bogor, Bu. Bojonggede. Oke. Satu lagi siapa? Halo, satu lagi siapa? Danang, Bu. Danang. Danang di mana alamatnya, Danang? Di Cibubur, Bu. Di Bogor. Oke, perhatikan. Pegawai, lihat, saya tarik garis ini ke tanggungan. Kalau dia kerja di suatu perusahaan gitu ya, atau di PNS, kan misalkan dia punya istri, punya anak, ada nilai tunjangannya gitu ya. Perhatikan, berarti ada hubungan antara pegawai dengan tanggungan. Oke, kalian perhatikan di sini. Saya ini ada ID, ada NIP pegawainya, ada nama tanggungannya, ini nama tanggungan, ada status, ada jumlah uangnya. Maaf ya, tulisannya seperti ini, karena susah nggak ada whiteboard ya. Ini udah pakai drawing pen sebenarnya ya. 1, misalnya Aryo belum menikah. Dia nggak punya tanggungan. Oke. Danang sudah menikah. Sudah, Bu. Kenapa? Kebetulan Aryo sudah menikah, Bu. Oh, Aryo sudah menikah. Udah ada anak, Bu. Oh gitu, ya udah contohnya Aryo aja kalau gitu ya. Serius? Serius, Bu. Alhamdulillah, Serius. Bu. Serius? Oke ya, saya ganti ya. Oke, misalnya Danang belum menikah, nggak punya tanggungan, berarti yang tidak saya masukkan gitu ya. Sekarang Aryo. Aryo NIP-nya 1, 2, 3. Nah, nama tanggungannya istrinya siapa, Yo? Namanya, Yo? Siapa? Yasmin. Megalita, Bu. Hah? Megalita, Bu. Megalita. Jasmine, Bu, Jasmine. Megalita Agustin. Megaloman. Kenapa? Ini. Oh, Mega yuk. Mega ya, oh Mega. Oke, misalkan gini, coba perhatikan ya. Aryo nikah, punya istri. Namanya tadi Megalita. Misalnya statusnya istri. Nah, kalau istri di perusahaan itu ditanggung misalnya 500.000 nilai uangnya. ID 2, karena dia primary key, nggak boleh sama. NIP-nya tetap sama, Aryo. Kemudian dia punya anak. Misalkan siapa nama anaknya? Ucup, Bu. Ucup. Belum punya, Bu. Ucup ya, statusnya anak pertama. Nilainya 300.000. Dek, perhatikan pernyataan saya. Si Danang, kan dia nggak punya tanggungan ya, berarti aman. Sekarang contohnya yang Aryo. Aryo ini dia punya istri 1, punya anak 1. Misalnya ya, bercerai dengan istrinya misalnya. Atau anaknya sudah besar. Masih ditanggung nggak sama perusahaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Sekarang kebalikannya. Si Aryo ini dia resign dari perusahaan itu. Apakah istrinya Mega sama Ucup masih ditanggung oleh perusahaan? Tidak, Bu. Tidak. Artinya siapa yang lemah, siapa yang kuat di antara dua entiti ini? Pegawai sama tanggungan. Yang kuat siapa? Pegawai, Bu. Pegawai kuat. Iya. Dia tidak dipengaruhi oleh tanggungan. Sedangkan tanggungan, tadi yang ada istri, anak, dia tergantung dari pegawainya. Perhatikan semuanya. Berarti tanggungan ini garisnya ada 2. Jadi bentuknya seperti ini. Ada persegi panjang, ini ada 2. Gitu ya. Itu untuk yang lemah. Pertanyaan saya, kalau saya punya 2 entiti, Dek, perhatikan. Ada mahasiswa, ada mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Siapa yang lemah, siapa yang kuat?
Mahasiswa. Ayo, siapa yang lemah, siapa yang kuat? Siswa yang kuat, Bu. Mata kuliah lemah? Enggak ada yang lemah. Siswa yang Enggak. lemah, Bu. Masa yang lemah? Enggak. Enggak. Jadi Enggak ada yang lemah. Kuat. dua-duanya kuat. Kuat. Iya, dua-duanya kuat di sini kasusnya ya. Karena memang dia berdiri sendiri. Boleh nggak Bu kuat sama kuat? Boleh. Malah banyak yang kasus seperti itu. Yang nggak boleh lemah dengan lemah. Iya ya. Terakhir materinya tentang hubungan ya. Hubungan dalam satu tabel ya, kita bisa sebutnya dengan multiplicity kalau di kelas diagram ya. Kalau di sini disebut dengan cardinality sama modalitas. Hubungan antara tabel, kita contohnya yang binary, tadi sempat saya singgung ya di awal, yaitu hubungannya apa? Bisa one to many, sama many to many. Contoh, program studi mempunyai mahasiswa. Ini hubungannya apa ke apa, Dek? Tadi? One to many. Iya. Caranya gimana? Caranya buat gini dulu aja, kalau masih bingung. 1 PS punya berapa mahasiswa? Ya, mahasiswa. N mahasiswa. 1 mahasiswa berada di berapa PS? 1. 1, Bu. PS. Maka hubungannya one to many. Yang 1 PS, yang many adalah mahasiswa. Siswa. Perhatikan ininya 1. Gitu. Contoh lain. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Hubungannya apa ke apa? One to many, Bu. Satu mahasiswa boleh mengambil berapa mata kuliah? Banyak. 7, Bu. 7, Bu. Banyak berarti kan lebih dari 1 ya? Kalau Iya, Bu. lebih dari 1 kita sebutnya N. Many. Sekarang dibalik bacanya. 1 mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Banyak. 1, Bu. Banyak. N. Banyak. Berarti hubungannya apa, Dek? Many to many. Ya, many to many. Ini pasti harus 1 ya. 1. Ini berarti yang dibaca yang sebelah kanannya. Berarti hubungannya adalah banyak ke banyak. N ke N. Seperti itu. Nah, materinya sudah ya. Kalian nanti kerjakan yang bentar. Sekarang saya buka apa? Excel. Excel ya. Oke. Contoh ini. Kalian tentukan tadi tugas yang pertama key-nya hari ini. Tugas yang kedua tadi apa? Atributnya ya. Ada 5 tadi. Ada simple, ada composite, terus ada tunggal, ada multi value. Kalian identifikasi. Di antara 3 database ini, setiap tabelnya dibuat identifikasi seperti ini. Atau boleh semua database, misalkan ini ya, atribut simpelnya apa? Oh, atribut simpelnya misalnya merek, terus apa? Lama pinjam, dan seterusnya. Ya, ini boleh seperti ini. Jadi kalian identifikasi tiap database-nya. Dek, perhatikan contoh dari saya. Ya, ini contoh yang belum sesuai, kalian perhatikan. Di tabel customer ada nama peminjam. Gitu ya. Boleh nggak ada kode booking di tabel customer? Halo, boleh? Tidak. Tidak boleh. Harusnya apa di tabel konsumen ini? Yang dimiliki oleh konsumen. Berarti apa? ID-nya. Ya, kode ID peminjam konsumen. atau ID. Terus ada nama, terus ada alamat. Dan seterusnya. Kenapa Bu kode booking nggak masuk ke konsumen? Perhatikan. Kalau seperti ini artinya, kode booking CS1 punya Safrudin. Gitu ya. Oh, ini mungkin kode customer kali ya maksudnya ya.
Asraf ada di sini? Ada Bu, ada. Ini maksudnya kode konsumen kali ya, Asraf? Sepertinya iya Bu. Iya, kayaknya ya. Kode customer kali ya, karena ini nyambung ke sini kan ya? Iya Bu. Ya, oke. Jadi nanti diganti ya yang salah-salah ya. Nanti ada reviewnya lagi, akan dibahas di WA ya, apa-apa yang salah. Nah, ada yang kalian perhatikan di sini. Nama peminjam. Perlu ada nama peminjam? Tidak. Pinjaman tidak. Kenapa? Ketika kita ngambil kode customer, otomatis nama peminjam akan terwarisi. Gitu ya. Konsumen, perlu ada nama peminjaman? Enggak. Kenapa? Kalau seperti ini artinya gimana? Artinya Safrudin pokoknya pinjem buku apapun 5 hari. Pinjem mobil apapun 5 hari. Kan nggak seperti itu. Tergantung dia tanggal minjamnya. Gitu kan ya? Iya. Tergantung mobil apa yang dipinjam. Berarti lama peminjaman harusnya ada di tabel peminjaman. Iya, gitu ya. Tentukan ya. Kalau Bu ini saya nggak ada simple, cari. Kalau nggak ada komposit, cari. Pokoknya semuanya harus ada. Gitu tugas yang kedua. Bisa difahami sampai sini? Tulis di sebelah kanannya atau di bawahnya, bebas. Paham? Paham Bu. Paham ya? Yang ketiga tugasnya, buat IRD dasar. IRD sederhana. Contoh kasus yang ini. Ada mobil customer peminjaman. Ini pasti yang di tengah adalah peminjaman. Kok Ibu tahu? Ya, karena dia mewarisi kode konsumen di tabel konsumen sama kode mobil di tabel mobil. Nah, ini berarti di sini ada mobil, gitu ya. Di sini ada konsumen. Atau kebalik deh. Ini konsumen. Ini ada mobil. Pertanyaan saya simpel deh. Mana yang one, mana yang many? Ini kalau saya hubungkan seperti ini. Konsumen melakukan peminjaman terhadap mobil. Yang one yang mana, yang many yang mana, Dek? Mobil one. Hah? Mobil. Nah, ngelihatnya gini. Cek primary key sama foreign key. Kalau dia primary key itu pasti one biasanya. Ya, contoh. Mobil ke peminjaman. Berarti yang one siapa? Mobil. Iya, satu mobil boleh dilakukan beberapa peminjaman. Berarti ini N. Gitu ya. Nah, nanti kalian rapikan ya, pakai textbook aja lebih rapi. Konsumen ke peminjaman, gimana logikanya? Satu konsumen boleh nggak nanti pinjam lagi tanggal yang lain gitu deh? Boleh. Berarti kan gini, lihat. CS1 misalkan ya, dia tanggal yang berbeda, pinjem MCC1. Misalnya lamanya 2 hari. Artinya, si konsumen ini, satu konsumennya, dia bisa beberapa kali melakukan peminjaman. Berarti hubungannya apa? Apakah apa? Many, Bu. Yang one siapa? Konsumen. Many adalah peminjaman. Gitu. Umumnya yang one itu yang primary key. Kecuali kalau yang ini, bantuan kuota. Misalnya, 1 kali mahasiswa diberikan hanya 1 bantuan. Maka hubungannya apakah apa? Masuk dengan bantuan? One to one. Kalau cuma 1 kali. Tapi kalau nanti pada kenyataannya nih IPB contohnya. Kalian mendapat dana berapa kali dari IPB? Bantuan kuota. Setiap bulan. Ya, sama sekali. Bulan. Berarti kan dia many to many kan? Iya nggak? Iya. Iya. Jadi beda kasus akan berbeda rancangannya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Hello? Ada? Cukup ya? Kalau nggak ada, sekarang jam 9:30, kalian kerjakan tugasnya. Ini sengaja kuliahnya saya majukan supaya kalian bisa mengerjakan tugas lebih lama. Beres jam 2, bisa? Insya Allah. Ya? Oke. Nanti seperti biasa, kalian upload ke link yang sudah saya berikan. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan, saya stop dulu. Pak Adit, ada tambahan? Pak Adit, ada tambahan? Cukup. Cukup ya. Ada Kakak Asdos di sini ya. Kakak Asdos. Ada? Nanti kalau yang kurang bisa difahami, ya, kalau ada yang kurang bisa difahami, kalian bisa di grup Sedikit WA ya. aja, Bu. Sedikit Kakak aja Asdosnya tadi yang ada siapa ya? Bu Meda. Ada siapa? Isan. Bu Kakak Meda. Asdos siapa yang hadir tadi? Bu Meda. Ya? Iya, boleh. Dikit nambahin dikit, Bu. Oh iya, boleh. Silakan Pak Adit. Itu tadi terkait masalah IRD bahwa itu mirip dengan kelas diagram. Ini khawatir karena kemarin-kemarin itu sampai tingkat 3 yang ngerjain PKL itu, ngerjain tugas akhir, konsepsinya memang mirip, tapi adik-adik jangan menganggap itu sama. Iya, Gitu ya. tidak ya. Jadi Tidak. Beda. Bahasanya nih Pak Adit, maaf suaranya kok agak seperti putus-putus gitu. ya. Iya. Pak Adit, suaranya. Putus-putus ya, Bu? Iya. Putus-putus. Udah, sudah. Oke. Iya. Nah, Cek, ya, silakan udah. Pak Adit. Ya. Udah. Oke. Ya, ini jadi seperti adik-adik perlu dicatat ya, IRD itu seperti kelas diagram itu seperti IRD, tapi bukan barang yang sama. Kelas diagram barangnya nanti kelas, source code, ya. Ada codingan gitu ya. Sedangkan IRD itu nanti barangnya, fisiknya adalah tabel di database gitu. Mungkin itu tambahannya. Iya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Adit. Iya. Jadi kalian jangan menganggap itu sama. Tadi saya bilang tradisional sama object oriented ya. Jadi padanannya. Tapi nanti implementasinya jauh berbeda. Kalau kelas itu nanti ada nama kelasnya, ada metodenya gitu ya. Sudah baca PBO kan ya Pak Adit ya, anak kelas Tekom ini ya? Sampai apa kemarin ya, anak-anak teh? Masih pengenalan PHP. Oh, praktikumnya hari apa kalau yang kelas ini? Kelas ini hari apa ya? Lupa. Senin Pak kemarin. Senin. Oh ya. Oh, sama Pak Ringga. Oh, oke. Oke, gitu ya, Ade ya. Berarti hari ini tugasnya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di grup WA. Saya pokoknya kalau Zoom maksimal sejam lah kurang lebih ya. Saya khawatirnya kasihan kuota kalian ya. Oke, boleh kita akhiri Zoom-nya? Siap, bisa, Bu. Bisa ya? Oke, kalau bisa saya tutup. Terima kasih. Semoga bisa difahami penyampaian materi pada pagi hari ini. Yang kurang paham kita diskusikan di grup WA. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto atau nggak usah? Nggak usah, Bu. Nggak usah ya? Oke deh. Saya pengen. Oke, absen saya biasa ya, buat hadir semua ya. Oke, Iya, Bu. saya matikan ya, boleh ya? Oke, Boleh, Bu. Makasih, Bu. Kalian langsung lanjut ya.